Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyoroti tantangan sektor ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, tingginya pengangguran di kalangan muda, meningkatnya minat tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri, serta perlindungan bagi pekerja sektor informal. Salah satu permasalahan utama adalah kesenjangan keterampilan. Beberapa bidang seperti Big Data, Fintech, dan Artificial Intelligence masih kekurangan tenaga kerja terampil. Sementara itu, banyak pekerja Indonesia justru mencari peluang kerja di sektor informal di luar negeri. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memperkuat program pelatihan tenaga kerja berbasis teknologi agar lebih siap menghadapi tantangan industri global. Saat ini, angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,5 juta orang. Lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK menyumbang angka tertinggi, yaitu 8,9% dari total pengangguran. Ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri menjadi salah satu faktor utama. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Aturan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam menciptakan lulusan yang siap kerja. Di sisi lain, semakin banyak tenaga kerja Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri karena daya saing industri dalam negeri masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui program pelatihan dan peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Perlindungan bagi pekerja sektor informal juga menjadi perhatian pemerintah. Saat ini, banyak pekerja informal belum mendapatkan jaminan ketenagakerjaan yang sesuai dengan sifat pekerjaan mereka. Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses pekerja informal terhadap program jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem asuransi sosial. Namun, implementasi dan penegakan hukum terkait masih menimbulkan celah yang memungkinkan terjadinya ketidakadilan. Peraturan yang eksplisit dan mekanisme pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pekerja informal mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Pemerintah terus berupaya memperkuat ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia agar tenaga kerja lokal dapat bersaing secara global dan memiliki peluang kerja yang lebih luas. Lantas, bagaimana upaya pemerintah dalam mengurai kemelut masalah ini? Pak, kalau misalnya kita lihat ya dari perbincangan tadi kan banyak fenomena Gen Z yang kemudian lebih memilih untuk menjadi pekerja informal gini kan, kemudian terkait dengan jaminan-jaminan. Sejauh ini regulasi apa sih yang sudah mulai diterapkan oleh dari Menaker sendiri, Pak? Ya itu belum sih. Gitu belum ya. Ya. Nah, jadi kita kan memang definisi pekerja yang dari undang-undang itu kan memang mereka bekerja di sektor formal sih sebenarnya. Gitu ya. Tapi nanti akan berjalan gitu ya dan sedang dibincangkan gitu ya, Pak ya. Tantangannya nanti kan tentu mereka tidak bisa dikategorikan sebagai pekerja formal ya, pekerja formal. Karena kalau pekerja formal nanti membuat mereka menjadi tidak fleksibel lagi. Betul. Gitu ya. Tapi masih apakah nanti ke depannya akan tetap diarahkan untuk Gen Z ini bekerja di perusahaan industri atau bagaimana? Itu sepertinya tidak bisa kita cegah gitu ya. Tidak bisa cegah. Memang ada dua sebenarnya. Ada kalau kebijakan besarnya pekerja informal ini bisa jadi hanya sebagai batu loncatan untuk formal. Oke. Ya, itu terutama untuk yang sifatnya itu adalah untuk upah yang tidak kompetitif. Gitu ya. Jadi memang mereka hanya cari part time sementara. Tapi juga ada sebenarnya kategori yang pekerja informal, sebenarnya mereka itu kategori high skill, dan mereka akan seperti itu, gitu ya. Dan mereka akan memberikan kontribusi yang signifikan sebenarnya. Oke, seperti yang kita ketahui sekarang ini kan perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh ya pada dunia tenaga kerja ya, apalagi dengan kehadirannya artificial intelligence atau AI ini yang dikhawatirkan atau mungkin sekarang sudah mulai sedikit menggeser urgensi dari manpower gini. Dan tentu ini juga akan mempersempit dari lapangan kerja untuk para pencari kerja begitu Pak. Ini bagaimana dari pemerintah menyikapinya? Iya, kita sadar
gitu ya. Jadi banyak riset menunjukkan bahwa ada istilahnya akibat AI, akibat teknologi digital, maka kemudian akan ada sekian pekerjaan yang akan hilang, gitu ya. Itu memang kita sadar. Ya, yang biasanya itu yang terkait dengan pekerjaan sifatnya monoton gitu ya, itu akan hilang ya, clerical gitu ya, itu akan tergantikan. Tapi juga satu sisi ada juga yang disebut dengan fast growing jobs ya. Ternyata teknologi AI digital itu juga ternyata akan meng-create pekerjaan-pekerjaan baru. Yang memang jumlahnya tentu tidak sebesar yang tadi ya, perbandingannya bisa jadi 1:3 lah gitu ya. Jadi kita tangkap dulu nih opportunity gitu ya, opportunity bahwa ya akan ada seperti data analis gitu ya, kemudian terkait tadi tentang AI gitu ya, terkait tentang security dan macam-macam lah ya. Itu akan ada sekian banyak dan itu jumlahnya juga cukup signifikan ke depan. Ya, itu mungkin ini harus kita siapkan. Kita harus siapkan, tapi tentu ini bukan domainnya, bukan Kementerian Ketenagakerjaan sendiri. Ya, kalau ada digital kita punya Kementerian Komdigi. Tadi juga kalau itu terkait tentang high skill, perguruan tinggi juga harus terlibat. Ya, kita songsong era teknologi ini sebagai ya tantangan buat kita. Nah, bagi mereka nanti yang akan tereliminir gitu ya, karena menjadi tidak relevan pekerjaannya, ada istilah yang disebut dengan reskilling. Tapi ini tidak mudah. Reskilling itu artinya kalau mereka masih mau belajar, ya menyesuaikan, belajar yang baru itu oke. Tapi mereka yang kemudian usia 40 tahunan ke atas, gitu ya, menjadi tidak sulit bagi mereka. Solusinya nanti adalah kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya. Itu nanti dari pemerintah juga akan mendampingi dan ada pelatihannya begitu Pak? Pelatihan kewirausahaan buat mereka nanti. Nah, itu nanti kalau kami ada program walaupun tidak banyak, tapi Kementerian UMKM itu memiliki program yang lumayan besar di situ. Oke, mungkin nanti tadi terkait dengan yang kehadiran dari artificial intelligence yang kemudian nanti dari pemerintah juga akan mungkin mendampingi ya untuk para tenaga kerja agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan industri begitu ya, salah satunya ya, agar tidak tergusur sendiri. Itu sekarang istilahnya dengan tenaga kerja hijau begitu ya Pak? Ini maksudnya apa Pak? Itu ada. Jadi kalau tadi istilahnya digital, ya, ada digital economics yang akan membutuhkan banyak orang-orang yang ahli talent digital. Kemudian ada istilahnya juga green economics. Green economics ini adalah terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih memperhatikan terkait tentang planet, lingkungan, gitu ya. Misalnya ketika kemudian pembangkit listrik batu bara sudah kemudian semakin berkurang, akan banyak pembangkit berbasis panel surya. Itu membutuhkan teknisi dengan kompetensi yang berbeda. Semakin banyak mobil listrik, itu kompetensi teknisi yang berbeda. Kemudian akan semakin kantor-kantor itu semakin peduli terkait dengan lingkungan, environment, ya, pengolahan sampah, recycle, itu juga butuh kompetensi. Itu yang kita sebut dengan green job sebenarnya. Green jobs itu tadi ya. Dan kita sekarang dengan dibantu Bappenas, kita sudah ada kajian, ini sedang memetakan berapa sih kebutuhan green jobs ya ke depan. Nah, ini juga menjadi sebuah panduan gitu ya. Oh, ternyata peluang itu bisa larinya ke digital, bisa larinya tadi ke green economics, dan itu semua harus kita sambut, Mbak. Ini kalau dilihat ekosistem di Indonesia ini apakah sudah bisa mengakomodir itu? Secara entitas sudah. Sudah ya. Tapi perlu kita orkestrasi. Kita orkestrasi, dan kami Kementerian Ketenagakerjaan kita melihat kita nggak boleh menunggu, gitu ya. Jadi memang kalau Mbak Vita lihat dalam 3 bulan terakhir, ya kami datang tuh ke Kementerian Komdigi, kita datang Kementerian UMKM, kita datang, gitu ya. Ayo kita sama-sama, karena kami berada di hilir, gitu ya, kita berada di hilir. Ya. Sekarang kan kalau ada isu terkait dengan PHK, seolah ya Kementerian Tenaga Kerja, lapangan kerja seolah Kementerian Tenaga Kerja, gitu ya. Padahal ini kan harus kita jawab bersama. Jadi apa nih Pak dari Menaker sendiri yang menjadi tantangan yang harus diwaspadai bagi masyarakat pencari kerja nih? Iya, tantangan yang kita harus perhatikan bahwa
masa depan itu tadi ya ketidakpastian. Itu nomor satu. Jadi siapapun itu, tenaga kerja yang sekarang sudah bekerja di industri ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka harus sadar bahwa at any time, setiap saat mereka itu harus siap untuk belajar yang baru. Oke. Tugas pemerintah untuk kemudian membuka peluang-peluang mereka, apakah itu namanya skilling, upskilling, reskilling, gitu ya. Karena industri tentu dia akan mengikuti kebutuhan yang ya terkait dengan teknologi dan seterusnya. Kita yang kemudian harus menyiapkan tenaga kerja di situ. Itu tantangan utama sebenarnya yang relevan kita. Selain juga PR kami dari dulu, karena Kementerian Ketenagakerjaan ini terkait tentang penegakan norma. Ya tadi kita belum bahas banyak itu. Norma ketenagakerjaan, norma K3 gitu ya. Jadi tantangan kami itu adalah bagaimana norma itu kemudian tegak gitu ya, sehingga terwujud hubungan industrial yang harmonis. Pekerja-pekerja kita kesejahteraannya meningkat, tapi kemudian juga daya saing industri kita juga ya tetap ya bahkan harus lebih baik lagi. Itu PR besar Mbak Vita. Oke, apakah kemudian nanti kedepannya akan ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan gitu untuk menambah kurikulum baru gitu mungkin Pak? Sedang kita menuju ke sana. Jadi ada MOU kita yang sudah selesai itu kita dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, bagaimana membuat alignment dari SMK dengan Balai. Ya, dan saya melihat kita akan nitip ya konten-konten kurikulum ke institusi pendidikan ya terkait tentang digital tadi ya, green jobs, terkait tentang produktivitas juga penting gitu ya. Produktivitas itu harus menjadi concern semua gitu ya. Dan kami akan dorong ke sana nanti. Terakhir Pak, pesan untuk masyarakat, para pencari kerja maupun pekerja muda nih yang mungkin lebih memilih informal Pak, dari Bapak sendiri silakan. Ya, kalau pesan dari saya yang pertama tentu optimis itu harus nomor satu ya. Jadi adik-adik, teman-teman semua, pemerintah sudah punya program besar, gitu ya. Ada program terkait tentang hilirisasi, dan saya sebagai ya akademisi, saya melihat itu adalah sebuah peluang yang besar. Ya, pemerintah punya program terkait dengan swasembada pangan, pemerintah punya program makan bergizi gratis. Itu semua adalah prioritas yang harus kita dukung, dan itu sebenarnya adalah optimisme. Gitu ya. Kemudian ada teknologi, ya, anggaplah teknologi itu sebagai sebuah tantangan, ya. Dan saya yakin para pencari kerja milenial adalah yang paling pas untuk menjadi expert di situ, gitu ya. Tapi memang tuntutannya ya harus mencoba, gitu ya, harus mencoba. Dan industri sebenarnya membutuhkan, gitu ya. Jadi saya di beberapa survei yang saya lakukan itu mereka terbatas, ya. Orang-orang yang ahli dalam data science, ya, ahli dalam AI, ya, ahli dalam security network, gitu ya, ahli dalam content creator, itu terbatas mereka. Nah, tapi generasi muda ini juga belum muncul nih mereka, dan tidak semua itu kemudian itu harus dipelajari dari bangku kuliah. Ya, jadi mereka bisa sebenarnya belajar secara mandiri, dan itu kemudian dia bisa ya menjadi yang dibutuhkan oleh industri, dan itu juga kemudian kebaikan buat mereka juga. Oke, artinya untuk para pencari kerja ini di tengah gelombang PHK yang baru-baru terjadi belakangan ini tetap optimis dan terus mengupgrade diri untuk menghadapi tantangan di masa akan datang. Terima kasih Bapak Yasirli atas waktunya telah berbincang bersama dengan One on One. Dan pemirsa, demikian One on One episode kali ini. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.